Selamat datang kembali di channel Mizura Manda. Langsung saja masuk ke alur cerita seru episode 8 sampai seterusnya dari Demon Slayer Season 3. Selanjutnya Muichiro berhasil keluar dari sihir guci belenggu air. Kemudian para monster berdatangan ke arah Kotetsu sehingga Muichiro auto panik. Akan tetapi langkah Muichiro terhenti, ia merasakan seluruh tubuhnya kaku. Dan ia bergumam apakah ini akhir dari semuanya. Lantas Muichiro mengingat momen masa kecil bersama sang ayah. Tampak Muichiro sedang membantu sang ayah menebang pohon. Faktanya ayah Muichiro adalah penebang pohon, lalu selesai bekerja mereka kembali ke rumah. Sontak saja Muichiro terkejut melihat kondisi sang ibu yang sangat kritis. Namun Muichiro berusaha untuk melindungi sang ibu. Sedangkan sang ayah dalam perjalanan ke kota ia memaksa mencari obat meskipun badai menerjang. Tampak sang ayah kewalahan berjalan di tengah hujan lebat. Serta ayah Muichiro meninggal diterjang badai besar dan kondisinya sudah kritis. Alhasil Muichiro menguburkan kedua orang tuanya, ia sangat terpukul dengan kejadian itu. Kemudian Yuichiro muncul, ia merupakan kakak dari Muichiro. Melihat Muichiro menangis sang kakak merasa jengkel. Sebab kedua orang tua meninggal di saat mereka masih kecil. Sehingga Yuichiro dan Muichiro terpaksa bekerja menjadi penebang kayu. Selesai bekerja Muichiro pergi ke sungai, ia melihat seorang wanita cantik bernama Amane. Faktanya Amane merupakan istri dari Master Kagaya. Dan ia mengatakan tujuan berkunjung untuk mengajak kedua bocah, karena mereka adalah keturunan leluhur pernafasan matahari. Akan tetapi Yuichiro malah mengusir Amane, ia menyiram Amane supaya kapok. Sembari memotong lobak Yuichiro mengomeli Muichiro. Dan ia berkata sebaiknya Muichiro segera menanak nasi daripada terus menghayal. Sebab mustahil Muichiro bisa menjadi pendekar, ia bahkan tak pandai memasak nasi. Sontak saja Muichiro terkejut mendengar ucapan kejam sang kakak. Padahal setiap hari Yuichiro melontarkan kata-kata kasar untuk merusak mental Muichiro. Akan tetapi kali ini terasa begitu sakit, Yuichiro terus memarahi Muichiro agar sadar dari mimpi. Dikarenakan Yuichiro merasa mereka masih sangat bocah untuk dijadikan seorang pendekar. Alhasil Muichiro pasrah, ia hanya terdiam melihat kemarahan sang kakak. Malamnya Yuichiro dan Muichiro tertidur, mereka sedikit terganggu dengan aura jangkrik. Sehingga Muichiro terbangun, ia pergi ke dapur minum air. Sontak saja Muichiro terkejut ketika kembali seorang iblis pria muncul. Akan tetapi tiba-tiba iblis menyerang Muichiro dengan sigap. Yuichiro menolong. Tampak lengan Yuichiro terpotong akibat serangan dari iblis. Alhasil kemarahan Muichiro memuncak, tiba-tiba kekuatan besar muncul dalam diri Muichiro. Di kesempatan itu Muichiro menghajar iblis secara bertubi-tubi, ia bahkan menghancurkan tubuh iblis. Tampak iblis tersebut kesakitan setengah mati, ketika hari menjelang pagi iblis berubah menjadi abu. Sehingga Muichiro bergegas kembali, namun mendadak seluruh tubuh Muichiro kaku, ia kesulitan berjalan. Hal itu menyebabkan Muichiro terlambat pulang padahal jarak yang ditempuh hanya beberapa jengkal. Diperlihatkan keadaan Yuichiro sudah sekarat, ia berkata semoga dewa melindungi sang adik. Dan ia berkata arti huruf mu dari Muichiro diambil dari kata mugen, yaitu tanpa batas. Kembali ke masa sekarang, Muichiro seperti mendapatkan kekuatan, ia bergegas menyerang para monster. Lantas para monster dengan mudah dihancurkan oleh Muichiro. Lalu Muichiro mendekati Kotetsu, namun Kotetsu meminta Muichiro menolong Hotaru. Langsung saja Muichiro masuk ke gubuk, ia menyerang Gyoko. Di kesempatan itu Muichiro bersiap menghajar Gyoko, ia menggunakan jurus andalan. Di kesempatan itu Gyoko mengeluarkan serangan ikan beracun miliknya. Akan tetapi dengan mudah Muichiro menghancurkan serangan Gyoko. Lantas Gyoko tertawa meskipun Muichiro menghancurkan ikan tapi mereka mengeluarkan racun. Sontak saja Gyoko terkejut, tiba-tiba Muichiro mengirim racun ikan dengan jurus kabut. Namun Gyoko tidak menyerah, ia bersiap merubah diri ke wujud aslinya. Lantas Gyoko berkata apakah Muichiro tidak ketakutan mendapatkan serangan dari Gyoko. Mereka saling mengejek satu sama lain, Muichiro berkata sebaiknya Gyoko tinggal di WC saja. Mendengar ucapan Muichiro, si iblis tidak tinggal diam, ia menghina fisik rempeng Muichiro. Dan ia berkata mustahil Muichiro mampu mengalahkan Gyoko. Alhasil Muichiro beraksi menghajar Gyoko. Langsung saja Gyoko berubah ke wujud asli, ia menjelma menjadi monster ular. Alhasil Gyoko semakin kesal, ia melancarkan serangan dengan brutal. Akan tetapi Muichiro auto membalas Gyoko, ia mengeluarkan jurus kabut andalan. Sehingga Gyoko kewalahan menghadapi Muichiro yang hilang timbul di balik kabut. Dikarenakan Gyoko sudah lengah, Muichiro dengan mudah menghabisinya. Sontak saja Gyoko terkejut, tiba-tiba kepalanya dipenggal oleh Muichiro. Sehingga Gyoko tidak terselamatkan lagi, namun di akhir hayat Gyoko masih mengoceh.
Alhasil Muichiro menebas wajah Gyoko hingga tewas. Akhirnya Muichiro berhasil menghabisi iblis Gyoko. Tak lama Kanamori muncul, ia terkejut melihat Muichiro telah menghabisi iblis. Lantas Muichiro berkata ia akan menemui Tanjiro DKK untuk membantu mereka. Akan tetapi mendadak Muichiro lemas sehingga mulutnya berbusa. Diperlihatkan saat Muichiro ditolong oleh Amane, setelah beberapa waktu Amane berkunjung ia kaget melihat kondisi Muichiro. Alhasil Amane mengobati Muichiro dan merawat hingga Muichiro sembuh. Ketika sudah sehat Muichiro terus berlatih, ia mengasah kemampuannya setiap hari. Serta terus mendengarkan ajaran dari Master Kagaya hingga bisa sehebat ini. Kembali ke masa sekarang, Muichiro pingsan karena kelelahan. Sedangkan Tanjiro masih berusaha menghabisi iblis bulan atas, namun Tanjiro tiba-tiba tertangkap. Di kesempatan itu iblis menghajar Tanjiro, ia membelenggu tubuh Tanjiro hingga hampir remuk. Tak lama Mitsuri datang, ia membantu Tanjiro menghabisi iblis. Di kesempatan itu Mitsuri mengeluarkan jurus andalan untuk menghajar iblis. Alhasil Mitsuri berkata kepada Tanjiro ia akan menyelamatkan Genya dan Nezuko. Selanjutnya Mitsuri melancarkan serangan menuju iblis Sekido. Dan ia meminta Sekido segera menghentikan penyerangan, karena hal tersebut merupakan perilaku tercela. Kemudian Sekido menjawab tidak ada yang bisa mengatur Sekido kecuali tuannya. Lalu Sekido mengejek Mitsuri seperti perempuan penggoda. Sontak saja Mitsuri terkejut mendengar ucapan kasar Sekido. Dan ia bergumam padahal tampangnya seumuran bocah, namun Sekido sangat sarkas. Di kesempatan itu Mitsuri melancarkan serangan ke arah Sekido, ia merupakan wanita tangguh pasti bisa mengalahkan Sekido. Hal tersebut membuat Sekido terkejut, ia heran mengapa Mitsuri bisa menahan seluruh serangan Sekido. Diperlihatkan masa kecil Mitsuri ia merupakan wanita yang aneh. Sebab Mitsuri memiliki kekuatan dahsyat, ia mampu menghancurkan apapun. Serta nafsu makan Mitsuri juga di luar batas, ia juga bisa mengalahkan laga panco bersama pria dewasa. Bahkan ketika Mitsuri beranjak dewasa ia merasa terasingkan. Suatu hari Mitsuri pergi berkencan dengan seorang pria, ia dijodohkan oleh keluarga. Namun sialnya pria itu malah menolak Mitsuri karena terlihat aneh seperti wanita tomboy. Lantas pria itu berkata tidak ada satupun pria yang ingin bersama wanita seperti Mitsuri. Alhasil setelah kejadian itu Mitsuri menutup diri dan merubah tampilannya. Tampak Mitsuri mewarnai rambut menjadi warna hitam serta ia memulai kebiasaan menjadi wanita tulen. Hal tersebut membuat keluarga Mitsuri cemas, mereka tidak menyangka Mitsuri sehancur itu. Kemudian Mitsuri bertemu dengan Master Kagaya dan Amane. Sehingga Mitsuri diberikan arahan, mereka selalu membimbing Mitsuri supaya tidak insecure lagi. Akhirnya Mitsuri masuk menjadi anggota Master Kagaya, ia menjadi pilar pelindung. Tampak semua anggota menerima Mitsuri dengan baik, bahkan seorang anggota memberikan Mitsuri kaos kaki bergaris. Lalu Mitsuri tersipu malu, ia ternyata bisa disukai secara tulus. Dikarenakan berada di lingkungan yang baik Mitsuri merasa dirinya berhak bahagia tanpa memikirkan omongan orang lain. Kembali ke masa sekarang, Mitsuri diserang oleh iblis Sekido. Sontak saja Mitsuri terkejut, Sekido mengirimkan serangan bombastis membuat ia syok. Sedangkan Sekido terheran-heran mengapa Mitsuri bisa sekuat itu, ia bahkan menghancurkan bagian tubuh Sekido. Lantas Mitsuri meminta Tanjiro DKK segera pergi mencari tubuh iblis yang asli. Alhasil Tanjiro DKK berlari secepat kilat menuju hutan. Lantas Tanjiro DKK menemukan tubuh asli dari monster yang dikendalikan Sekido. Langsung saja mereka bersiap menghancurkannya. Namun ternyata tubuh monster sangatlah kuat sehingga sulit ditembus. Di kesempatan itu ia bergegas mengacaukan monster, Tanjiro dan Nezuko juga membantu. Alhasil mereka berhasil menghancurkan tubuh monster. Kemudian Tanjiro mengirimkan serangan kepada Hantengu. Sontak saja Hantengu terkejut mendapatkan serangan brutal dari Tanjiro DKK. Selanjutnya Tanjiro mendengar suara Muichiro, ia mencari asal suara. Sontak saja Tanjiro terkejut, tiba-tiba Muichiro memberikan pedang yang telah diasah Hotaru kepada Tanjiro. Di kesempatan itu Muichiro berkata Tanjiro harus menggunakan pedang tersebut untuk memenggal kepala Hantengu. Kemudian Tanjiro bergegas pergi, ia mengejar Hantengu hingga kepalanya tertusuk pedang. Meskipun kepala Hantengu sudah lepas, ia tetap bisa berjalan bahkan mengejar para warga. Hal tersebut membuat Tanjiro kesal, sedangkan Nezuko malah menghampiri Tanjiro. Padahal Nezuko tidak bisa terkena paparan sinar matahari. Sebab Nezuko akan meleleh karena sengatan matahari. Sehingga Tanjiro kebingungan, ia harus menolong para warga atau melindungi sang adik dari matahari. Sedangkan Tanjiro sudah tiba di dekat Hantengu, ia menghajar Hantengu hingga ko. Setelahnya Tanjiro menangis terseduh-seduh karena kematian sang adik.
Sontak saja Tanjiro terkejut tiba-tiba Nezuko masih hidup, ia bahkan muncul dengan wujud manusia. Alhasil Tanjiro memeluk Nezuko dengan erat, ia sangat senang sang adik kembali seperti semula. Shin beralih ke Mitsuri, ia sudah pasrah dikalahkan oleh iblis namun tiba-tiba si iblis hancur berkeping-keping. Alhasil Mitsuri menyadari Tanjiro DKK berhasil mengalahkan Hantengu. Kemudian mereka berjalan santai karena misi sudah selesai. Tak lama Mitsuri datang, ia ikut bahagia atas kemenangan mereka. Di sisi lain Muzan kesenangan karena Hantengu berhasil membuat situasi seperti ini. Alhasil Muzan mengetahui kalau Nezuko berhasil selamat dari matahari. Dan alur cerita anime Demon Slayer Season 3 berakhir sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Tanjiro DKK di channel Mizura Manda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di season 4. See you, bye-bye.